Selamat pagi semuanya. Saya Sarah Nehemi Sihombing dengan NIM channel 18029 akan mempresentasikan hasil makalah saya akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Pak Gandhi Wahyu Maulana Zulma MSAK dengan judul Angsuransi Pajak. Pertama, saya akan menjelaskan konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. PPh 25 harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk penyampaian SPT pasal PPh 25 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan pajak. Yang pertama, pencatatan harus dilakukan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf lalin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta harus disusun menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, pencatatan dalam 1 tahun harus dilakukan secara kronologis. Yang ketiga, dalam pencatatan pajak harus menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto dan jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. Selanjutnya, konsep umum. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Wajib pajak tertentu. Pada prinsipnya, perhitungan besarnya angsuran PPh 25 bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada SPT tahunan PPh tahun yang lalu. Namun Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut, dengan tujuan untuk lebih mendekatkan kewajaran perhitungan sebesarnya angsuran PPh 25 karena didasarkan kepada data terkini dari kegiatan usaha perusahaan sesuai Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 25 ayat yang ke-7. Pajak masukan atau PPN masukan. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean atau penyerahan jasa kena pajak atau KP di dalam daerah pabean melakukan ekspor BKP berwujud ekspor JKR dan atau ekspor BKP tidak berwujud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaimana pengusaha kena pajak atau PKP dan wajib pemungut, penyetor, serta pelaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. Mekanisme pengkreditan pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP yang menghasilkannya tidak melebihi jumlah 1.800 juta. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Perolehan DKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan stasiun wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Perolehan BKP dan JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Perolehan BKP atau JKP yang menyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. Pajak masukan yang berkaitan dengan BKP dan JKP yang menyerahannya dilakukan melalui mekanisme pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.